Ini materi kita bersama chapter 1 karena Sabtu lalu itu kan tanggal merah jadi belum ada pembahasan materi sama sekali. Nah, di materi hari ini di chapter 1 kita akan diskusi dan sharing bersama tentang pembahasan akuntansi dan bisnis, pengantar akuntansi dan bisnis. Ya, jadi akuntansi dan bisnis itu tidak bisa dipisahkan. Ibaratnya kalau misal orang naik becak, pasti butuh becak. Orang bukan hanya sekedar naik becak saja, pasti kan ada tujuan yang ingin dicapai. Nah, akuntansi ini bisa jadi satu perencanaan atau tujuan yang akan dicapai. Nah, di akuntansi ini banyak faktor yang kita bisa pelajari bersama, mulai dari perencanaan keuangannya, mulai dari target-target dari sisi internal perusahaan, bahkan sampai pengeluaran-pengeluaran perusahaan atau dari sisi bisnis tersebut, mana saja yang dirasa terlalu over atau kurang maksimal untuk penggunaan atau pencapaian target dari suatu proses pencatatan di perusahaan tersebut. Di sisi ini di materi chapter 1 ini saya rasa Bapak-bapak mungkin sudah lama ya berkecimpung di dunia usaha, di institusi, mungkin di organisasi, di perusahaan, di yayasan segala macam itu sama halnya seperti bisnis. Ya, organisasi di dalamnya banyak orang yang punya divisi masing-masing, yang punya tanggung jawab dan tugas masing-masing. Nah, di sisi ini saya membahasnya lebih ke pengantar atau lebih ke basic tentang akuntansi dan bisnis itu sendiri. G, untuk absensi di Google Classroom Bapak-bapak G, Bapak-bapak dan ibu-ibu maaf. Tadi kayaknya ada yang baru join ibu-ibu juga. Oke, Mohon maaf. Oke, langsung aja. Mungkin kalau ada pertanyaan Siap. bisa langsung menyampaikan, atau mungkin kalau semisal ada yang baru join, boleh via chatroom saja, nggak apa-apa, bahasanya baru join, monggo. Oke. Saya coba masuk di chapter 1 tentang pembahasan akuntansi dan bisnis. Nah, di dalam akuntansi kita memiliki 3 pencatatan ya, atau 3 kelompok bisnis atau kelompok usaha, yang dimana pertama itu perdagangan, kedua itu manufaktur, ketiga itu bisnis jasa. Jasa, perdagangan atau manufaktur. Yang dimana pencatatannya dan metodenya itu ada perbedaan. Karena mengingat dari 3 tipe bisnis ini juga ada perbedaan aktivitas. Contoh misal seperti aktivitas di perusahaan jasa atau bisnis jasa. Nah, bisnis jasa ini kan tidak memiliki barang dagangan. Mereka hanya memiliki jasa yang mereka tawarkan di suatu aktivitas bisnis. Contoh seperti industri hiburan, ya. Contoh industri hiburan ini kayak bioskop, atau mungkin industri hiburan itu bisa bioskop atau mungkin orkes ya, atau aktivitas kayak entertain. Nah, itu aktivitas hiburan, atau tempat karaoke, tempat pijat, itu aktivitas hiburan yang dimana yang mereka lakukan terkait aktivitas bisnisnya ini lebih ke arah jasa ya. Mereka tidak memiliki barang yang dijual atau barang dagangan yang mereka jual ke klien atau ke publik. Nah, ini yang mempengaruhi terhadap aktivitas pencatatan di perusahaan tersebut. Ya, ada perbedaan. Nah, termasuk contoh-contoh di bawahnya transportasi, penginapan, konsultasi, keuangan, telekomunikasi, dan semuanya yang berbasis jasa, itu pencatatannya memang lebih basic, lebih sederhana, dan akun-akunnya atau nama-nama dari jurnal yang ada di akuntansi bisnis jasa ini berbeda dengan akuntansi pada bisnis perdagangan. Nah, kalau di bisnis jasa ya hanya pemilik jasa sama pengguna jasa, itu saja keterikatannya atau hubungan yang dibangun dari aktivitas perusahaan di bidang jasa tersebut. Beda lagi kalau di perusahaan berbasis perdagangan. Nah, kalau perusahaan berbasis perdagangan ya kita tahu seperti Indomart, Alfamart, atau toko kelontong, atau pasar
outlet di pasar ya, atau mungkin toko makanan semuanya, toko elektronik, itu Assalamualaikum barang Pak dagangan. dosen. Oke, Maaf telat sedikit waalaikumsalam. Pak. Oke, monggo silakan langsung Terus ya. Nah, bisnis perdagangan itu sampai mana tadi? Eh, ada supplier, ya, ada pihak ketiga yang mensuplai barang dagangan yang akan kita jual ke konsumen. Jadi ada pihak lain yang berhubungan dengan bisnis kita, yaitu pihak supplier, dan kita melakukan pencatatan, melakukan transaksi aktivitas untuk menjual barang tersebut ke klien. Jadi ada pihak pertama, pihak kedua, pihak ketiga. Pihak pertama itu bisa jadi kita, pihak kedua itu bisa jadi klien, pihak ketiga yaitu bisa jadi supplier. Ya, supplier ini bisa jadi dari pabrikannya langsung atau mungkin dari pedagang besar ya. Taruhlah kita semisal dari pedagang kecil. Nah, itu ada aktivitas bisnisnya. Ada pencatatan yang dilakukan. Ketika kita menerima barang dagangan dari supplier, itu ada pencatatannya sendiri. Ketika melakukan transaksi dengan pihak klien, itu ada pencatatannya sendiri. Nah, itu yang membuat beda antara bisnis jasa dan bisnis perdagangan. Bisnis jasa hanya di satu pihak saja, yaitu ke klien saja. Jasa ya kita yang menciptakan. Nah, kalau perdagangan ada 3 pihak, bisa dari supplier, kita sendiri, termasuk dari klien. Ya, jadi kita termasuk atau pekerjaan kita saat ini di bidang apa? Jasa, perdagangan, atau mungkin manufaktur. Ya, nah, mungkin bapak-bapak, ibu-ibu bisa mengkonekkan dengan pekerjaan saat ini itu di bidang apa. Contoh seperti pendidikan, pelatihan, itu masuk kategori bisnis di bidang apa? Atau mungkin klinik, kesehatan, rumah sakit, puskesmas. Ya, itu masuk kategori bisnis di bidang jasa. Ya, mereka menciptakan pelayanan dan segala macamnya yang sifatnya itu lebih ke jasa. Ya, ini perbedaan antara jasa dan dagang. Ya, seperti di punya toko online di e-commerce, TikTok Shop, atau mungkin di Tokopedia, Shopee. Nah, itu masuk kategori perusahaan apa, Pak? Nah, itu masuk kategori perusahaan perdagangan. Loh, Pak, barangnya itu saya sendiri loh yang ciptakan. Saya tidak menerima barang tersebut dari supplier. Nah, itu baru kategori perusahaan manufaktur. Jadi kita bentuk sendiri barangnya sampai jadi barang siap dipasarkan, itu masuk kategori perusahaan manufaktur. Nah, kalau di perusahaan dagang, supplier ini kan supplier barang jadi yang siap dijual. Tapi kalau di bisnis manufaktur, ini ada proses aktivitas produksinya. Contoh, ada supplier mensuplai kayu. Nah, kayu ini kan belum jadi furniture, harus diproses dulu jadi furniture. Nah, ini masuk kategori bisnis manufaktur. Nah, itu ada proses pencatatannya sendiri. Kelompok-kelompok akunnya pun ada sendiri. Contoh seperti kayak persediaan barang dagang, berarti hanya di bisnis perdagangan. Tapi kalau di bisnis manufaktur, persediaan barang jadi. Nah, persediaan barang setengah jadi atau persediaan bahan baku. Nah, ini masuk kategori bisnis manufaktur. Pencatatannya pun juga berbeda. Nah, lebih banyak atau lebih kompleks ya dibanding perdagangan maupun bisnis di bidang jasa. Nah, kita masuk kategori perusahaan di bidang apa. Nah, nanti Bapak Ibu mungkin bisa mengkelompokkan sendiri aktivitas bisnis saat ini di bidang apa. Kalau itu barang yang masih berbentuk bahan baku, diolah sehingga jadi barang jadi dan dijualkan ke toko, ya itu masuk kategori perusahaan manufaktur, dijual ke toko atau ke bisnis perdagangan ya. Nah, contoh seperti bisnis manufaktur bisa mobil, truk, atau manufaktur pesawat terbang, atau mungkin saat ini yang lagi tren adalah bisnis di bidang eh, toko online yang memproduksi rempah-rempah yang diproses sehingga jadi berbentuk bubuk ya. Selama 2 tahun COVID itu banyak sekali ya toko-toko yang menjual rempah-rempah yang berbentuk serbuk, cengkeh serbuk, atau kunyit serbuk, atau mungkin jahe serbuk ya. Ini bisa dikonsumsi untuk kesehatan ya, daya tahan tubuh. Nah, itu kan
awalnya kan bentuknya masih berbentuk rempah utuh, belum diproses jadi barang jadi. Nah, itu masuk kategori bisnis manufaktur. Bisnis manufaktur ini tidak selalu tampak seperti perusahaan besar seperti PT Maspion atau PT Ciwi Kimia atau Avian. Perusahaan rumah pun, perusahaan rumahan UMKM sekalipun itu bisa masuk kategori bisnis manufaktur karena ada aktivitas produksinya. Ya, yang tadi seperti saya sampaikan, jahe masih utuh, menerima dari petani, terus dikeringkan, digiling, dikemas, diambil oleh toko atau pedagang. Nah, itu masuk kategori bisnis manufaktur. Nah, ini tipe-tipe bisnis perusahaan yang memiliki perbedaan ketika melakukan transaksi pencatatan pada akuntansinya. Ya, jadi itu yang membuat beda antara jasa, dagang, dan manufaktur. Sampai di sini sebelum saya masuk ke topik berikutnya, ada yang mau disampaikan? Monggo silakan. Ya, Oke. saya Pak Danang. Oke, monggo silakan Pak. Saya Pak Arif. Oke, silakan Pak. Di sini kan ada tipe-tipe bisnis perdagangan ya. Oke. Ada produk barang dagangan umum. Ini bentuknya dagang ya, penjualan ya ini ya. Ya, dagang ini penjualan seperti toko. Ya. Terus bisnis manufaktur ini sifatnya pembuatan, buat maksudnya. Betul. Ada mobil, Jadi ada proses produksi. Oke. Produksi ya, pembuatan. Ini ada jasa, sifatnya bukan transportasi ya, jasa ya, pelayanan ya. Ya, pelayanan. Oke Pak, terima kasih. Oke. Oke, yang lainnya mungkin ada yang mau disampaikan, monggo silakan. Mana Pak? Kalau toko itu namanya apa Pak? Kalau toko itu. Iya, kalau toko itu perdagangan. Perdagangan. Kalau toko perdagangan, jadi kita punya tempat, kita punya tenaga kerja yang standby di toko tersebut. Jadi ada supplier yang datang membawa barang jadi yang siap dipasarkan ke konsumen. Nah, kita itu sebagai perdagangan. Izin. Terima kasih Pak. Oke, makasih. Ya. Assalamualaikum Pak dosen. Mohon maaf terlambat Pak dosen. Ya, langsung aja yang terlambat. Ya, terima kasih Pak dosen. Saya tanya Pak dosen. Iya, monggo silakan. Jadi intinya kalau manufaktur mulai barang proses nol itu sampai di tangan konsumen itu ya? Sampai pedagangnya. Kalau di bisnis manufaktur itu konsumen akhirnya tidak selalu orang, tapi bisa perusahaan. Contoh seperti memproduksi jamu dalam kemasan. Jamu dalam kemasan ini kan bisa diambil oleh toko jamu atau bisa diambil oleh orang yang mengkonsumsi jamu. Nah, tapi di produksi jamu tersebut kan ada jahe utuh, mungkin kunyit utuh. Nah, itu kan diproses dulu jadi serbuk. Terus dimix, dicampur jadi jamu dalam kemasan. Nah, ini proses manufaktur. Nah, jadi konsumen akhirnya dari perusahaan manufaktur ini bisa toko perdagangan ini atau bisa orang. Itu bedanya. Jadi perusahaan manufaktur. Kalau perdagangan ini ya dia nggak memproduksi barang, dia menerima barang jadi dari manufaktur ini. Ya, itu proses. Jadi proses pencatatannya memang lebih kompleks di bisnis manufaktur. Lalu bagaimana kayak UMKM? UMKM yang punya depot, tempat makan, itu kan ada proses produksi. Ya, yang bikin lauk ayam goreng, sayur cah kangkung dan segala macam itu kan awalnya kan dari proses bahan baku awal. Terus diolah jadi barang jadi dan dipasarkan di toko. Konsumennya bisa perorangan atau mungkin konsumennya bisa orang-orang kantor yang langganan catering. Nah, itu masuk kategori apa? Itu kategorinya manufaktur. Jadi manufaktur tidak selalu memproduksi barang yang besar-besar atau jumlahnya banyak seperti sepatu, televisi dan segala macam. Nah, depot itu juga masuk kategori perusahaan manufaktur. Ada aktivitas produksinya.
Jadi mungkin saat ini kita berada di bisnis apa, nah itu pengelompokannya bisa dikelompokkan semacam itu. Oke, ada tambahan sebelum saya masuk ke slide berikutnya? Monggo, silakan. Yang terlambat langsung join aja, enggak apa-apa ya. Ya, siap Pak Oke, dosen. oke. Ya, tanya Pak dosen. Oke, monggo Pak. Dari 3 jenis tipe-tipe bisnis ini yang kalau kita jalankan yang jauh dari risiko itu kira-kira yang mana Pak dosen? Gimana? Dari tipe jenis Tiga perusahaan. Itu yang jauh dari risiko itu yang mana? Jauh dari resiko. Ya. Jauh dari resiko. Ada yang bisa jawab? Bapak-bapak mungkin? 3 tipe bisnis ini ada yang jauh dari resiko itu mana ya? Semua beresiko. Semua beresiko. Semua beresiko. Semua beresiko. Hanya persentasenya bermacam-macam. Contoh semisal sama-sama perusahaan dagang. Apakah kategori perusahaannya itu sama-sama resikonya 10%? Tidak selalu sama resikonya 10%. Semisal dagang LPG sama dagang air isi ulang. Ini kan sama-sama perusahaan dagang, ya, perusahaan dagang. Kalau dagang LPG kan berarti isinya kan ya tukar tambah. Termasuk air isi ulang, ya entah itu galon isi ulang segala macam. Ini kan sama-sama perusahaan dagang. Hanya saja resikonya kan juga pastinya tidak sama. Contoh LPG loh, gas LPG ini kan perusahaan dagang. Kalau staf kita jaga toko sambil rokokan tanpa memperhatikan resiko kejadian kebakaran dari LPG, itu juga bisa beresiko. Ya, jadi tetap ada resikonya berbeda-beda. Contoh itu pertama. Lalu bagaimana di perusahaan air isi ulang? Misal, air isi ulang juga memiliki resiko. Semisal ada staf yang mengisi air tapi sambil handphonean, airnya keluar terus ember. Nah, itu kan juga resiko pembuangan air, padahal itu bisa memiliki value atau nilai jual dari air tersebut. Jadi singkat saya, semua bisnis dari 3 ini memiliki resiko bermacam-macam. Tergantung siapa yang memanage resiko tersebut. Kita sebagai pebisnis atau kita sebagai karyawan ya pandai-pandai kita memanage resiko tersebut. Ya, baik itu resiko aktivitas bisnisnya atau maupun resiko aktivitas pengendalian keuangannya atau mungkin aktivitas dari manage konsumennya, pengelolaan konsumennya, itu tergantung kita sebagai siapa, pemilik perusahaan atau kita sebagai staf yang bekerja di sana. Oke. Jadi kira-kira gambarannya seperti itu. Siap Pak dosen. Oke, saya mau lanjutkan dulu atau ada yang menambahkan? Saya lanjut dulu aja ya. Lanjut Pak dosen. Oke. Nah, nyambung dari tipe organisasi sebelumnya, 3 tipe organisasi sebelumnya, perusahaan perseorangan itu masuk kategori bisnis apa? Ya, bisnis jasa kah, atau bisnis manufaktur kah, atau bisnis perdagangan. Nah, tipe organisasi bisnis perseorangan itu bisa masuk di antara 3 itu. Ya, kita tahu di OSS ya, di websitenya OSS, PT perseorangan pun sekarang sudah bisa dibikin. Dan setahu saya itu tidak ada biayanya karena semuanya online. Yang muncul biaya itu ya untuk kepengurusan di notaris ya. Akta pendirian perusahaan itu ada biayanya, bayar di notaris, yang saya tahu 1 juta atau 2 juta, bahkan bisa gratis kalau teman sendiri ya. Nah, semuanya itu bergantung dari aktivitasnya nanti yang akan dibikin. Kalau kita sebagai perseorangan nggak mau partneran dengan si A, si B, ya mau jadi PT ataupun CV itu pun nggak masalah. Ya, hanya saja ketika kita full melakukan aktivitas di dalam rumah, berarti kan kita kurang untuk mobile. Ketemu orang, atau ketemu klien, atau ketemu supplier, itu kan berarti kurang. Nah, ini pengalaman saya ketika membangun suatu perusahaan, saya paling nyaman itu ya ada partner 2 orang. Jadi ya dia juga bisa memotivasi saya kalau misal saya capek, atau mungkin
beliau ini bisa membantu saya ketika saya banyak pekerjaan di dapur ibaratnya ya. Dia yang mobile ketemu orang, melakukan kerjasama, cari pelanggan dan segala macam. Begitupun sebaliknya, ketika saya pekerjaan di dapur ini bukan ranah saya tapi ranah partner saya, ya saya gantian ketemu orang. Nah itu yang membuat perbedaan antara perusahaan perseorangan dengan perusahaan berkelompok ya, lebih dari satu orang. Nah itu memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Kalau semisal suami istri bagaimana? Itu masuk kategori perseorangan atau partner. Secara hukum itu masuk kategori perseorangan. Tapi secara aktivitas kan bisa dihandle oleh dua orang, bahkan mungkin anak bisa bantu juga. Ya, nah itu bisa mempermudah tanpa harus rekrut staf di luar. Ya, tapi kalau secara hukum tetap itu masuk kategori perseorangan. Tapi kalau semisal ada partner suami istri hartanya terpisah, misal suami istri hartanya terpisah, suami istri juga sama-sama bekerja sendiri, memiliki penghasilan sendiri dan bersepakat membangun suatu usaha. Nah, siapa yang terdaftar nantinya di kementerian? Ya satu orang, entah istri ataupun suami. Ya itu aktivitas bisnis juga, tipe organisasi yang saat ini sangat mudah sekali untuk dibikin ya di Kementerian AHU kalau nggak salah, hukum. Nah itu gampang sekali, semuanya serba online. Nah, saya tidak membahas lebih dalam tentang kelebihan kekurangannya ya. Nanti Bapak Ibu mungkin bisa pendalaman sendiri terkait kelebihan dan kekurangan dari tipe organisasi tersebut, baik itu perorangan maupun persekutuan ya. Kalau persekutuan paling banyak biasanya kalau nggak match ya antara si A dengan si B punya pemikiran sendiri, si A dengan si B punya pemikiran atau eksekusi sendiri. Ya. Itu biasanya nggak match-nya di situ. Tapi selama komunikasinya jalan, saya rasa semua permasalahan atau hambatan di masing-masing tipe-tipe organisasi tersebut itu pasti akan berjalan dengan sesuai dengan visi misi dari perusahaan atau organisasi bisnis tersebut. Oke, korporasi hampir sama seperti persekutuan ya Bapak Ibu. Hanya saja dari aspek perpajakannya saja biasanya itu lebih kompleks. Nah, di sini saya tidak membahas aspek perpajakannya. Nanti ada mata kuliah khusus. Semester ini nempuh mata kuliah pengantar perpajakan? Belum? Atau semester 2 mungkin ya? Belum ada. Belum Pak, belum ada perpajakan Pak. Ya, semoga nanti ketemu saya. Jadi menarik kalau membahas tentang perpajakan. Nah, kalau di sini lebih ke pencatatan akuntansinya, karena sebenarnya dasar dari pemungutan perpajakan itu ya dari laporan akuntansi yang dicatat. Kalau laporan akuntansi yang dicatat itu sudah sesuai, ya potongan dan pungutan perpajakannya itu sudah sesuai. Jadi tidak perlu merasa khawatir takut kena audit pajak lah, nanti double perpajakan atau mungkin tarifnya bisa berlapis-lapis. Nah, itu beda cerita ya. Nah, nanti mungkin kalau misal semester depan ketemu pengantar perpajakan bisa sharing dengan saya, enggak apa-apa. Oke. Oke, di kelas ini mungkin Bapak Ibu ada yang sudah memulai bisnis atau mungkin bekerja di suatu perusahaan yang kebetulan bisnisnya itu Bapak Ibu yang jadi penanggung jawabnya. Mungkin boleh menyampaikan, kasih masukan ke teman-teman yang lainnya yang sudah dihandle apa, yang punya rencana atau perencanaan ke depannya itu apa. Boleh 1 atau 2 orang saja ya mewakili dari semuanya. Nanti berikutnya boleh nanti WhatsApp saya atau sharing-sharing lebih lanjut nggak apa-apa. Oke, silakan. Mungkin ada yang Maklar masuk mana? monggo silakan punya usaha atau jadi penanggung jawab di suatu usaha boleh nggak apa-apa. Rahman Hidayah. Oke, monggo silakan Pak Rahman. Ya. Jadi dalam sebuah organisasi perusahaan atau perdagangan dan lain-lain, itu yang mungkin sering kita
lihat secara umum, pertama itu ada yang namanya UD, mungkin singkatannya unit dagang. Ada yang namanya CV. Terus kemudian ada yang namanya PT. PT pun itu mungkin juga ada diklasifikasikan juga menjadi perseroan, persero atau milik pemerintah, atau mungkin juga ada yang TBK. Nah, antara ketiga hal tersebut gitu, mengenai pendiriannya itu seperti apa ya Pak dosen? Maksudnya apakah kalau misalnya PT itu harus didirikan oleh beberapa orang, kelompok, ataukah cukup dari satu orang saja? Bagaimana juga dengan UD gitu? Apakah bisa sendirian atau juga secara berkelompok? Oke. Oke, saya coba menanggapi pertanyaan dari Pak Rahman ya. Usaha dagang atau CV, Komanditer Verhen, atau PT, perseroan terbatas. PT itu bisa perusahaan tertutup atau perusahaan terbuka. PT private atau PT open ya. PT tertutup berarti mereka tidak mencari pendanaan sumber dana ke masyarakat. Kalau PT tertutup. Kalau PT terbuka, dia terdaftar di Bursa Efek Indonesia, mereka menawarkan kepemilikan saham-saham untuk dimiliki oleh masyarakat. Nah, itu PT terbuka atau TBK ya. Nah, PT private sama TBK itu juga bermacam-macam. Ada yang swasta, ada yang BUMN atau BUMD, punya negara ataupun punya daerah. Ya, itu juga bermacam-macam. Yang terbuka pun juga ada. TBK itu juga ada yang BUMN, BUMN ataupun swasta. Kalau BUMD saya kurang begitu paham. Sejauh ini saya belum pernah pelajari BUMD itu ada apakah sudah terdaftar di Bursa Efek. Seringnya itu BUMN ya, BUMN kayak Waskita atau mungkin Bank Mandiri ya, itu kan plat merah. Nah, kalau terkait pertanyaan Pak Rahman untuk pendirian UD, CV ataupun PT itu apakah harus bersekutu lebih dari 2 orang atau harus banyak orang? Nah, untuk saat ini semuanya itu bisa mandiri. 1 orang pun bisa bikin PT. Kalau CV ataupun UD dari dulu kan perorangan bisa. Ya. Nah, kalau PT itu PT perseorangan pun sekarang sudah bisa, sudah difasilitasi untuk pendaftarannya via online. Ya, di mata kuliah ekspor impor praktikum saya juga mensimulasikan bagaimana daftarnya secara online, masuk websitenya, terus upload beberapa dokumen legalitas, KTP, terus izin pendirian perusahaan, alamat domisili dan segala macam. Itu semuanya sekarang tidak harus bersekutu. 1 orang pun cukup, nggak harus 2 orang, 3 orang, 4 orang, nggak perlu. Jadi 1 orang cukup. Ya, beda cerita kalau misal perusahaan tersebut itu berkembang nantinya, bisnisnya semakin luas, prospeknya semakin bagus. Nah, butuh pendanaan lebih banyak lagi atau butuh sumber dana untuk kegiatan operasional perusahaan itu lebih banyak lagi. Nah, itu boleh dikembangkan. Ya, itu tetap bisa dirubah. Jadi dengan PT, dengan nama, dengan brand yang sama, tapi anggotanya bisa ditambah itu boleh. Ya, itu tidak ada masalah. Tapi kalau untuk start awal, saya handle sendiri aja deh, biar secara legalitas nggak perlu pingpong atau oper sana, oper sini. Cukup saya saja yang kemana-mana. Ketemu dinas-dinas, mungkin ketemu pihak-pihak terkait untuk legalitasnya. Ya. Kira-kira itu Pak Rahman. Mungkin yang lainnya mau menambahkan boleh. Saat ini ada yang sudah memulai bisnis atau mungkin jadi penanggung jawab di bisnis perusahaan? Mungkin boleh sharing, nggak apa-apa. Atau saat ini bekerja sambil memulai bisnis, monggo nggak apa-apa. Ya. Bekerja sambil memulai bisnis nggak apa-apa, atau sama seperti saya bekerja memulai bisnis jadi pengajar juga. Monggo nggak apa-apa, bisa sharing-sharing sama saya ya, karena bisnis itu tidak ada ketentuan yang sifatnya mutlak ya. Selama bisnis itu berkembang terus-menerus, dia akan mengalami perubahan.
ya. Strateginya pun pasti akan berubah, kebutuhan pendanaannya pun juga akan berubah, terus konektivitas dengan siapapun di luar sana ya akan berubah, baik di internal maupun eksternal itu juga akan berubah. Dan itu yang mendasari strategi bisnis di setiap perusahaan akan berbeda-beda. Itu yang membuat mereka itu menarik unggul di antara semua banyak bisnis yang ada di masyarakat. Nah, itu yang menarik ya. Di tahun-tahun sebelumnya atau mungkin sebelum era 2000-an, banyak perusahaan fokus pada memaksimalkan keuntungan. Ya, tapi setelah era berubah, generasi Z, generasi X semakin banyak, milenial semakin banyak, mereka fokusnya bukan hanya sekedar memaksimalkan keuntungan saja, ya, tapi bagaimana mereka memaksimalkan profitable dari suatu perusahaan atau value dari perusahaan. Value itu kan nggak selalu tentang uang ya, yang diukur serta-merta laba, dan laba, tidak. Tapi bagaimana pandangan masyarakat, konsumen atau klien terhadap perusahaan itu sendiri. Ya, jadi banyak perusahaan-perusahaan yang sekarang itu mulai memikirkan aktivitas sosial juga. Contoh misal laba yang didapatkan dari omset penjualan selama 1 bulan 1M. 10%-nya itu dimasukkan ke yayasan sosial, atau 10%-nya itu dibelikan baju untuk dikirim ke lembaga-lembaga yang membutuhkan. Nah, itu 10%-nya memang tampaknya sedikit, tapi itu bisa jadi bagian dari strategi. Ya, bisa jadi bagian dari citra perusahaan tersebut. Makanya perusahaan yang memaksimalkan keuntungan selamanya itu tidak mutlak. Ada yang pengembangan, investasi untuk pendidikan juga, pelan-pelan perusahaan juga bangun yayasan sekolah, yayasan pendidikan itu meskipun TK. Nah, itu untuk memaksimalkan strategi ini. Nah, banyak yang mulai terpikirkan, entah itu siapa yang memulai, tapi di awal 2000-an sampai sekarang itu banyak perusahaan-perusahaan yang baru, perusahaan-perusahaan kecil yang baru itu sudah memikirkan itu, ya. Atau simpelnya kayak gini, 10% laba masuk ke pos-pos tertentu itu sudah umum, tapi setiap kemasan dari suatu produk yang dipakai oleh konsumen itu kami beli. Nah, kami beli dan kemasan bekas tersebut kami akan daur ulang jadi barang-barang yang ramah lingkungan. Nah, ini kan tidak hanya memaksimalkan keuntungan dari uang saja atau profit saja, tapi lebih ke aktivitas sosial. Mereka juga menyadari kepentingan lingkungan juga mereka sadar, kepentingan sosial juga mereka sadar. Nah, ini bagian dari strategi bisnis juga. Ya, mungkin Bapak Ibu pernah terpikirkan hal-hal seperti itu, boleh nanti diskusi lebih lanjut dengan saya, nggak apa-apa ya. Atau mungkin ada beberapa perusahaan yang kebetulan saya dibantu untuk sharing-sharing. Nah, dulu itu juga mahasiswa juga dan 10% itu dialokasikan untuk pendidikan. Nah, 10%-nya itu mereka mensubsidi dari data yang ada siswa-siswa yang memang perlu disubsidi untuk pendidikan. Nah, itu kan tidak ada angka pastinya ya Bapak Ibu, tapi mereka punya tanggung jawab terkait pendidikan itu sudah bagus. Ya, jadi kalau kita sebagai masyarakat yang ngotot terus sama pemerintah kok nggak gini, pemerintah nggak gitu, ya kita sudah melakukan apa saat ini. Nah, itu yang paling penting. Kita sudah maksimal nggak dengan aktivitas sehari-hari kita di lingkungan terdekat kita. Entah itu keluarga, entah itu di lingkungan RT RW, ataupun mungkin lingkungan tempat kita bekerja saat ini. Nah, itu hal yang bisa kita maksimalkan, ya. Bagian dari strategi juga. Nah, ujung-ujungnya apakah selalu tentang profit, tentang uang? Tidak, tapi juga bermacam-macam, tergantung aktivitas bisnisnya, tergantung siapa yang memimpin bisnis itu. Oke. Saya coba masuk di slide berikutnya. Ada contoh-contoh di luar negeri Bapak Ibu ya, baik itu strategi biayanya rendah, strategi diferensiasi, yaitu bermacam-macam produk yang mereka produksi dengan kualitas tinggi, atau mungkin strategi biaya rendah, mereka itu memaksimalkan dari mobil-mobil yang rusak, tapi mereka daur ulang, tapi mesinnya mereka perbaiki dan mereka kemas sedemikian rupa, itu juga ada. Atau mungkin barang-barang yang
yang barang-barang reject dari produsen sepatu, produsen baju, tapi barang-barang reject yang masih memiliki value dari brand tersebut dan mereka juga pasarkan. Nah, itu juga ngaruh sama strategi bisnisnya, biaya rendah atau mungkin diferensiasi bermacam-macam produk. Nah, ini di luar negeri juga banyak. Di Indonesia juga banyak perusahaan-perusahaan atau bisnis-bisnis yang fokusnya biaya rendah ada. Diferensiasi yaitu berjenis-jenis barang, produk, ya itu juga ada. Ya, jadi tergantung kita sebagai pemilik perusahaan ataupun kita bekerja di suatu perusahaan, kita mau value perusahaan kita ini ke arah mana, ya. Jadi itu menariknya kenapa kita berada di perkuliahan. Jadi kita tambah wawasannya, temannya juga tambah, terus informasinya juga bertambah. Oke. Sebelum saya masuk ke rantai nilai, mungkin Bapak Ibu ada yang mau menyampaikan sesuatu boleh, atau mungkin bertanya juga nggak apa-apa. Oke. Ya, tanya Pak Dosen. Oke, monggo. Silakan. Saya dulu ya Pak Dosen. Ya, monggo silakan, enggak apa-apa. Ini suatu perusahaan itu kalau sudah berjalan itu ada keharusan untuk mengeluarkan dana sosial itu ya Pak Dosen. Itu memang harus ada undang-undangnya ya? Ada satu keharusan atau gitu? Selama ini undang-undang pastinya saya belum pernah pelajari. Selama ini saya belum pernah pelajari. Tapi persentase nilai itu tidak selalu tentang dinas atau aktivitas sosial di pihak eksternal. Di internalnya dulu itu yang penting sejahtera. Ya, contoh semisal perusahaan kan sudah mengeluarkan biaya untuk THR. Atau mungkin selain THR itu kan undang-undangnya sudah ada kalau THR. Atau mungkin kalau ada yang meninggal atau yang sakit, nah itu persentasenya berapa itu kan kembali ke perusahaannya. Atau mungkin kayak di koperasi ada sisa hasil usaha tahunan, nah itu ada aturan pastinya. Tapi yang paling penting Bapak Ibu, ketika bisnis itu dimulai bukan nunggu besar dulu. Tapi bisnis itu dimulai, visi misinya itu tentang apa? Apakah visi misinya itu mencari keuntungan sebesar-besarnya? Apa hanya itu? Atau mungkin lebih luas lagi? Contoh misal bisnis itu dimulai, visi misinya bukan hanya sekedar keuntungan. Kita tahu setiap usaha itu selalu memiliki value. Ya, memiliki nilai, entah itu nilainya itu berbentuk uang atau mungkin kesempatan-kesempatan. Ya, contoh misal saya mau bikin usaha bakso. Ya, saya dulu deh yang mulai, baksonya saya dulu yang mulai. Saya belanja di pasar dan segala macam, ini masuk kategori manufaktur. Karena ada raw material yang diproduksi dan segala macam. Beda kalau misal saya hanya menyiapkan gerobaknya saja, pentolnya, tahunya segala macam itu ada supplier yang datang, itu beda. Ya, tapi kalau misal baksonya kita sendiri semuanya bikin, mulai dari kuah, mulai dari pentol tahunya, pentolnya dan segala macam sampai barang utamanya dari bakso tersebut itu kita sendiri yang bikin, itu masuk kategori manufaktur, pencatatannya berbeda. Tapi kalau semisal kita terima dari luar, disuplai pentolnya, tahunya dan segala macam, kita tinggal display aja di gerobak, itu masuk kategori ya perusahaan perdagangan. Kita menjualkan brand orang, produk orang di gerobaknya kita. Nah, ketika kita memulai usaha tersebut, visi misinya itu tentang apa? Apakah kita hanya menghasilkan keuangan saja atau keuntungan saja? Target kita hanya itu saja atau mungkin lebih luas lagi? Kenapa kita di anak-anak yang masih kecil-kecil kalau punya cita-cita itu jangan nanggung. Cita-cita yang tinggi sekalipun. Termasuk ketika kita memulai usaha. Cita-cita ketika kita memulai usaha itu tentang apa? Apakah satu hari 1 juta? Itu kan value banget ya, atau istilahnya profit banget yang dibahas tentang uang. Tapi kalau misal dalam 1 tahun saya harus memiliki cabang 10 cabang. Kenapa harus punya 10 cabang? Karena 1 cabang itu membutuhkan 5 orang.
Ketika 10 cabang itu dibikin ya 5 kali 10 itu ada orang yang terbantu untuk bekerja di sana. Ya mungkin orang bekerja di sana itu ya jadi tulang punggung kan kita nggak tahu. Atau mungkin mereka nganggur bertahun-tahun, akhirnya mereka punya kesempatan kerja di sana. Nah itu kan value-nya kan berbeda, nilainya kan berbeda. Nah itu beda ketika 1 bulan saya menghasilkan uang 1 juta atau 1 tahun menghasilkan 1 M. Nah itu kan nilai atau profit yang kita kejar. Tapi kalau peluang-peluang itu cita-citanya udah di atas lagi. Itu contoh. Atau mungkin produk saya mau franchising. Saya punya resep yang di tempat lain nggak ada, saya yang punya. Nah, franchise saya ini saya akan kembangkan sampai ke Asia. Nah, itu kan cita-citanya kan nggak nanggung, tapi ya langsung. Nah, itu ya juga ngaruh terhadap bisnis kita. Nah, bisnis kita itu persentasenya berapa persen yang harus dikembalikan ke masyarakat, itu kembali lagi ke kita sebagai pemilik bisnis. Contoh misal ada beberapa perusahaan yang pernah saya ajak diskusi, Pak, labanya sekian. Terus investasinya berapa persen dari laba tersebut? Karena kan setiap perusahaan kan ketika memiliki laba, nah itu ada sekian persen yang di-save untuk investasi di masa yang akan datang atau pengembangan perusahaan itu kan ada sekian persen. Sekian persen lagi kalau itu untuk dibagikan ke masyarakat itu juga ada persentasenya. Nah, pada saat itu saya bertanya, ini kan laba Pak, udah untung. Pengelolaannya bagaimana? Mereka itu bilang ke saya 50%-nya itu dikembalikan ke masyarakat. 50%-nya untuk dana investasi perusahaan. Saya kaget. Kenapa besar sekali, Pak? Kebanyakan perusahaan itu 10%. Kenapa Bapak itu malah lebih dari 10%, yaitu 50%? Jawabannya itu cuma satu. Karena kalau nggak saya kembalikan ke orang, ke masyarakat, usaha saya ini pasti tidak ada. Usaha saya ini ada karena ya ada mereka, yaitu masyarakat. Itu saya langsung kaget. Saya kaget. Oh wow, ada ya orang yang punya pemikiran seperti itu. Ya, karena mereka percaya bahwasanya hidup mati mereka, hidup mati dia, usaha dia jalan ya kembali lagi ke Tuhan yang punya jalur bagaimana baiknya. Nah, ibaratnya si Bapak ini dipercaya untuk mengelola bisnis ini ya dikembalikan lagi ke keperluan masyarakat. Nah, keperluan masyarakat ini terkait apa? Apakah di yayasan sosial dan segala macam itu ada programnya. Dan saya kaget, hebat sekali ya Bapak ini. Jadi 50% itu ada programnya. Bulan ini mereka bagi beras, bulan ini mereka bagi minyak goreng, bulan ini mereka bagi uang cash. Setahu saya uang cash nggak ada. Nah, mereka menghindari untuk memberikan uang tunai. Ya ada kekhawatiran tersendiri bagi si pemilik bisnis tersebut. Nah, jadi persentasenya itu kembali ke masing-masing pemilik bisnis. Jadi tidak ada patokannya. Hanya saja kalau di perusahaan-perusahaan besar itu mereka 10% untuk pihak eksternal. Kenapa kok pihak eksternal saja, Pak? Internalnya mereka mau fokusin dulu untuk kesejahteraan di dalam perusahaannya. Contoh seperti kayak fasilitas perusahaan, fasilitas tenaga kerja, kesejahteraan tenaga kerja. Mereka mau fokusin itu, baru sisanya atau 10%-nya itu mereka anggarkan untuk pihak eksternal. Pihak eksternal itu mereka nggak selalu tentang orang yang di ujung Indonesia, bukan. Tapi di kawasan mereka berdiri. Contoh semisal Mas Pion ada di Sidoarjo. Nah, di sisi-sisi pabrik Mas Pion itu ada kawasan masyarakat kan. Nah, 10%-nya itu mereka fokusin di situ. Dirasa bulan berikutnya mereka cukup, ya mereka berkembang lagi ke daerah lain. Nah ini hal-hal yang dikembalikan lagi ke pemilik usaha. Kita bagian dari perusahaan. Ya, kita punya andil di sana untuk membantu perusahaan agar value-nya itu makin meningkat dan kepentingan di masyarakat itu dianggap ya, ibaratnya perusahaan ini penting nih bagi mereka. Nah, dari sisi itu Bapak Ibu. Ada tambahan? Monggo. Menarik nggak mata kuliahnya? Menarik.
Menarik, Pak. Ya, nanti kita ketemu lagi semester 2, semester 3 mata kuliahnya lebih dalam lagi. Nah, kalau di pengantar ini kan memang masih basic, jadi saya hanya di awal-awal saja untuk menyampaikannya, ya. Nah, oke, ada yang mau bertanya sebelum saya masuk di value chain atau rantai nilai? Satu lagi, Pak, singkat. Oke, monggo silakan. Apa sih ini? Oke, monggo, enggak apa-apa, 2 orang atau 1 orang, monggo silakan. Pak, singkat saja. Oke. Yang dimaksud persekutuan itu misalnya contoh 3 orang ya, yang dimiliki oleh lebih dari 2 orang kan. Oke. Misalnya perusahaan itu milik 3 orang, itu berarti modalnya itu dari 3 orang itu untuk bisnisnya itu nanti dibagi, keuntungannya itu dibagi 3 orang, Pak. Oke, betul. Terus apa bedanya dengan saya punya misalnya produk jamu, terus saya beli kardusnya, terus beli botolnya, itu termasuk persekutuan apa perseorangan? Beda itu Ya. beda bisnis. Cuma Beda. kerjasama aja ya. Kerjasama, itu betul. Lebih ke kerjasama. Kalau persekutuan itu ya untung ruginya ya ditanggung bersama. Kalau selama 1 tahun perusahaan itu dirasa rugi, yang rugi ya 3 orang itu, bukan hanya 1 orang saja, 2 orang enggak. Meskipun persekutuan itu kan ada yang aktif sama pasif ya. Aktif itu mungkin bisa jadi direktur. Nah, yang pasif itu meskipun enggak jadi direktur, dia juga ikut menanggung kerugian karena dia yang jadi persekutuan tersebut. Gitu. Makanya untuk awal saya sering kasih masukan ke beberapa teman-teman yang memulai usaha. Biasanya saya kasih masukan, mulai aja dulu, jalan aja dulu. Terkait kerjasama dengan siapa nanti dipikir, ya. Yang penting produknya ada, jasanya ada, atau prospek bisnisnya ada. Yang penting jalan aja dulu. Nggak perlu mikir saya harus cari partner ini, nggak ada. Yang penting jalan ada dulu. Kalau sudah jalan, nanti pelan-pelan dilengkapi, legalitasnya dilengkapi, atau mungkin ketemu partner yang tepat dan punya komitmen, ya udah diajak partneran. Ya, contoh semisal bisnisnya udah jalan nih 80%. Semisal ada 1 partner yang mau invest di dalamnya. Nah, karena kerjasama ini kan dimulai dari rasa percaya atau trust. Ketika ada partner yang mau join, mereka kan akan melihat value dari nilai perusahaan tersebut. Ini aman nggak ya kalau misal saya join di perusahaan ini? Takutnya mereka uangnya dibawa lah segala macam. Ya itu kembali lagi ke personalnya. Nah, ketika perusahaan itu sudah ketemu dengan partnernya sendiri, kita mungkin nggak akan tahu bahwasanya bisa jadi teman satu kelas dulu waktu SMA itu menjadi partner, kita nggak tahu. Itu sambil jalan. Jadi kalau kerjasama sama persekutuan perbedaannya di situ. Ada lagi? Monggo. Ya, Pak dosen. Pak dosen. Ya terakhir ya. Nanti kita lanjut lagi. Nah, pertanyaannya. Monggo silakan. Subandi, Pak dosen. Oke, monggo Pak Subandi. Jadi saya kan punya teman ahli di mekanik, mau buka bengkel gitu, Pak dosen. Bengkel. Ya, saya jadi donaturnya, jadi yang biayai pemodalnya. Oke, pemodal. Nah, itu proses yang bagus kayak apa, Pak dosen? Gimana Pak Subandi? Mungkin bisa lebih Bapak Ibu mungkin kalau ada suara yang lainnya boleh di-off-kan nggih, biar suaranya Pak Subandi cukup terdengar jelas. Monggo silakan Pak Subandi. Saya punya teman, dia ahli mekanik, pengen buka bengkel gitu. Nah, kebetulan saya punya modal, walaupun ini ya karena teman saya itu cukup. Nah, itu mulainya prosesnya kayak apa ya? Oke. Apa 50-50 atau apa itu? Gimana itu Pak? Oke, persentasenya itu harusnya diatur bersama Pak Subandi.
persentasenya itu disepakati bersama. Kalau semisal dirasa saya punya modal nih 50%. Nah, pihak mekanik ini nggak punya modal. Ya sudah kita maksimalkan dana 50% itu dulu. Nah, untuk pembagian keuntungannya bagaimana? Karena kan semuanya itu kan pasti ada proses pencatatan. Ada klien ke bengkel. Nah, itu ada keuntungannya berapa. Nah, dari keuntungan ini yang nanti kita bagi. Nah, keuntungan ini juga harus ada pengembalian modal juga. Jangan sampai modal itu hangus begitu saja. Tetap harus dilakukan pencatatan agar ada proses pengembalian modal. Nah, untuk mengejar itu ya harus ada pencatatannya. Nah, itu kenapa di accounting ini belajar create pencatatan tersebut. Jadi kalau misal ada usaha yang mau dijalanin, ya semuanya saling percaya, saling terbuka. Nah, contoh seperti nantinya kalau di persekutuan, kalau di PT ya, PT ataupun CV yang dimiliki oleh 2 orang, ada pemilih aktif sama pemilih pasif. Nah, pemilih aktifnya ini bisa jadi ya Pak Mekanik itu tadi, Pak Subandi sebagai pemilih pasif karena hanya menyiapkan modal saja. Menyiapkan modal, tapi juga kan nggak mungkin modal itu ditaruh diam gitu aja, enggak. Tapi kan tetap ada pemeriksaan, monitoring, kontrol. Nah, itu kan tetap ada. Terus mungkin ada pengecekan berkala. Ya bukan maksud untuk kita nggak percaya, karena kalau semisal bisnis itu dirasa modalnya kurang, kan kita juga berusaha untuk mencari modal tambahan. Ya. Nah, itu penting. Keterbukaan dari suatu bisnis itu yang mendasari untuk proses bisnis yang lebih baik lagi, itu yang paling penting. Nah, di awal mungkin kita nggak perlu melibatkan notaris, ya mungkin kita bikin kontrak kerjasama internal aja dulu, ya poin-poin pentingnya apa, ya poin-poin pentingnya apa, terus ya tanda tangan, bermaterai, 2 orang aja dulu. Kalau bisnisnya semakin luas segala macam, semakin besar ya kita baru naik ke notaris, bikin izin mendirikan perusahaan atau mungkin bikin PT. Nah, kalau selama ini pelanggannya perorangan ya nggak perlu PT. Tapi kalau semisal pelanggan kita ada perusahaan, semisal ada mobil-mobil operasional dari mobil dinas kota untuk diserviskan ke bengkel kita. Nah, itu kan harus berbadan usaha. Nah, berbadan usaha bisa perseorangan ataupun persekutuan. Nah, itu baru kita masuk ke OSS ya, daftar di NIB ya. Nomor izin berusaha ya. Kira-kira itu. Oke. Yang penting jalan aja dulu Pak Subandi nggih. Oke, saya coba lanjutkan dulu ya Bapak Ibu tentang proses bisnis ini ya, proses bisnis dari aktivitas bisnis di suatu perusahaan sebagai pengantar di akuntansi dan bisnis ya. Pertama itu tadi sempat kita bahas tentang jenis-jenis bisnisnya. Nah, di dalam bisnis itu ada yang namanya rantai nilai. Nah, rantai nilai ini tadi kita punya partner atau mungkin kita berdiri sendiri. Nah, ketika kita berdiri sendiri, bisnis yang akan kita bangun itu tentang apa? Nah, kita punya masukan nih. Visi misi itu semuanya ada di sini. Nilai-nilai perusahaan di awal itu dibangun di sini, dimasukkan. Kalau nilai-nilainya sudah dibangun, terus prospek bisnis ke depannya itu sudah muncul di perencanaan-perencanaan di sini. Perencanaan jangka pendek, perencanaan jangka panjang, atau perencanaan menengah, baik itu dari sisi keuangan, baik itu dari sisi prospek ke depan, atau mungkin peluang kerjasama, itu semuanya dibangun di sini. Jadi ibaratnya di sini itu ada perencanaan yang bisa jadi kita bisa tulis semuanya itu di dalam satu buku. Contoh misal kita mau bangun bisnis bengkel seperti partner Pak Subandi dengan partnernya. Ya itu kita masukkan di sini semua. Kita masukkan dimasukkan ini ya. Kita masukkan ini tentang kontrak kerjanya bagaimana, kesepakatan diambil itu bagaimana, terus persentasenya yang dibagi antara 2 orang tersebut bagaimana. Nah, itu muncul di sini. Ya, dimasukkan semuanya itu di awal. Nah,
Ketika sudah disepakati, oke ada agreement nih. Kalau sendirian kan nggak perlu kontrak, ya nggak perlu kontrak, nggak perlu, karena kan ini perusahaan saya sendiri. Nah, tapi bagaimana kalau per partner? Ya ini harus clear dulu di awal. Kalau sudah clear di awal, kita masuk ke proses bisnis. Nah, proses bisnis ini lebih ke tanggung jawab masing-masing individu. Ya, ini kalau ini saya anggap rantai nilai ini adalah partner ya Bapak Ibu. Tapi kalau sendirian ya tanggung jawab kita sebagai siapa itu ya kita harus mengeksekusinya di sini. Proses bisnis. Nah, kalau tadi di bengkel ya Pak Subandi sebagai siapa, terus partnernya sebagai siapa di sana. Ya, kalau memang sebagai direktur, wakil direktur ya monggo langsung ditulis di sini. Direktur tugasnya ngapain saja itu juga harus dijelasin. Nah, itu sesuai dengan proses bisnisnya. Ya, atau mungkin selama ini saya tidak pernah catat Pak, tapi hari Senin saya ngapain aja, Selasa ngapain aja, Rabu ngapain aja. Nah, itu sudah muncul jadi aktivitas bisnis ya. Proses bisnisnya sudah jalan. Nah, termasuk produk atau jasanya ini yang dibangun. Kalau selama ini hanya handle untuk servis saja, servis bengkel. Nah, bagaimana dengan servis-servis yang lainnya? Contoh misal kalau kendaraannya kendaraan LCGC, bagaimana dengan kendaraan yang mungkin partai besar, contoh seperti bus lah, atau mungkin elf lah, atau mungkin kendaraan-kendaraan operasional di perusahaan, ini kan juga bermacam-macam. Nah, yang tahu ya bagian direktur operasional atau tim yang ada di lapangan langsung yang tahu. Ya, termasuk jasanya apa saja dan segala macam ini yang tahu. Misal kita bukan di bidang jasa, tapi kita di bidang memproduksi jamu, ya itu juga ada aktivitasnya juga. Apakah hanya memproduksi saja atau mungkin juga sekaligus juga mencari pelanggan, nah itu juga ada tanggung jawabnya masing-masing. Nah, ingat semua aktivitas yang dibangun ini mulai dari masukan, proses bisnis, produk ataupun jasa, 3 poin ini ujung-ujungnya semua itu untuk siapa? Kalau tidak pelanggan, kalau tidak untuk pelanggan. Jadi biasanya di perusahaan-perusahaan besar, di perusahaan-perusahaan menengah atau perusahaan besar, bahkan di UMKM sekalipun, yang sering saya ajarkan ke teman-teman di kelas, bikin produk terlebih dahulu, bikin sampel, contoh uang 100.000 itu bisa jadi apa saja. Nah, itu kembangkan suatu produk. Kasih sampel. Ya, sampel itu kan, sampel produk nggak selalu tentang utuh seperti produk yang siap dijual ya, tidak. Tapi mungkin dari produk utuh itu bisa dibagi beberapa bagian dan dikasihkan untuk sampel. Nah ini untuk mencari pelanggan. Kita butuh masukan dari pelanggan, dari pelayanan, jasa dari suatu produk tersebut sehingga muncul masukan. Nah, semuanya itu bermula dari sini. Kadang kan ada beberapa usaha-usaha yang penting jalan aja dulu, tapi kita nggak tahu dijualnya atau dipasarkannya itu untuk pelanggan jenis mana kan kita nggak tahu. Nah, karena memang kita nggak memikirkan dari awal untuk siapa produk itu dibikin. Nah, tetap pelanggan itu faktor utama yang mempengaruhi keberhasilan suatu bisnis. Ya, itu yang penting. Contoh seperti di kelas ini, ya, mungkin di era dulu kesehatan, pendidikan, pelayanan kesehatan atau pusat pendidikan itu faktor yang bisa dibilang suatu pelengkap keberhasilan suatu negara dulu. Tapi saat ini kesehatan itu bukan hanya sekedar pelayanan, tapi juga bagian dari bisnis. Termasuk pendidikan. Pendidikan, sekolah, swasta, negeri, universitas, itu juga bagian dari bisnis. Pelanggannya itu siapa? Pelanggannya itu adalah ya pasien kalau rumah sakit. Kalau di sekolah, kampus, pelanggannya itu adalah siapa? Siswa dan mahasiswa. Ya, ketika dosen taruhlah dosen itu bagian dari perusahaan yang diberi tanggung jawab khusus untuk melakukan deliver ilmu atau produk. Produknya adalah ilmu, yang mendeliver ilmu itu adalah manusia, ya, jasa menyampaikan dari nilai-nilai suatu materi. Kalau dari produk atau jasa ini tidak jalan, otomatis pelanggan yaitu mahasiswa ataupun pasien
mereka akan memberikan feedback yang nggak bagus. Nah, feedbacknya pasti akan nggak bagus. Proses bisnisnya juga nggak jalan. Makanya di kelas-kelas yang lain yang sudah semester 7, semester akhir, meskipun mereka sudah lama di kampus, ketika mereka punya masukan untuk kampus sebagai bagian dari suatu bisnis, itu langsung berikan masukan. Jangan berbicara di belakang. Karena kampus ini kan bagian dari bisnis juga. Ketika citra dari suatu kampus itu nggak bagus di luar sana, atau perusahaan, atau bisnis, ataupun rumah sakit, ya itu akan ngaruh dari proses bisnisnya. Nah, penting masukan ini visi misinya harus diperiksa ulang. Ya, bagian-bagian dari produk dan jasanya, aktivitasnya ini sudah jalan atau tidak. Atau mungkin jangan-jangan materinya nggak asik nih. Pengajarnya asik tapi materinya nggak asik. Nah, itu berarti kurikulumnya harus dirubah. Pelayanan kesehatan, kalau semisal tenaga kesehatannya bagus-bagus, ternyata aktivitas kesehatannya juga kurang memenuhi, aktivitasnya mungkin alat medisnya kurang segala macam, berarti produk atau jasa ini yang perlu dibetulin. Di kampus kalau semisal materinya bagus Pak, tapi pengajarnya nggak bagus. Nah, berarti itu harus direview ulang. Karena nilai pelanggan itu ya siapa? Ya mahasiswa, ya pasien. Nah, untuk masuk ke masukan ini. Agar proses bisnisnya jalan lagi. Ya, makanya kalau misal ada teman-teman di kelas ya tanya, curhat segala macam, nggak apa-apa, cerita aja, langsung. Jangan ditahan. Karena proses belajar mengajar, proses bisnis perusahaan, pelayanan kesehatan dan segala macam itu kan akan jalan terus. Kita nggak bisa menunggu. Kalau nggak ada inputan ya nggak akan ada perbaikan. Ya, jadi ini penting Bapak Ibu, karena kita sudah ada di rumah kita sendiri nih. Kita bagian dari perusahaan, kita bagian dari pelanggan juga. Nah, value-value apa yang perlu kita tingkatkan ya melalui perbaikan-perbaikan itu. Termasuk di perusahaan kita nantinya atau mungkin di kegiatan usaha kita setiap harinya. Nah, itu value-value yang harus kita sampaikan. Ya. Mungkin di zaman-zaman dulu karena saking Indonesianya, saking orang timurnya, kata-kata sungkan itu sangat melekat di tubuh kita sebagai orang Indonesia. Tapi di era sekarang tidak memandang usia, gender ataupun profil, kata-kata sungkan kalau tidak bisa meningkatkan value dari setiap bisnis, proses bisnisnya ini pasti akan terganggu. Begitu di kegiatan perusahaan, jasa, pendidikan, kesehatan, itu pasti proses bisnisnya akan terganggu. Makanya masukan atau inputan dari nilai-nilai pelanggan ini penting untuk dikonter, ditampung, dan dieksekusi untuk perbaikan. Nah, ini berlaku juga di kampus kita tercinta, atau di perusahaan kita saat ini tempat kita bekerja, atau mungkin saat ini sedang membangun bisnis di jasa ataupun di barang ya. Nah, itu penting terkait rantai nilai ya. Karena itu berhubungan dengan siapa? Semuanya, baik itu orang yang di internal perusahaan tersebut atau pihak eksternal yaitu pelanggan atau siapapun, karena semuanya itu memiliki kepentingan. Kalau pelanggan kepentingannya apa? Ya karena saya mau butuh produknya atau jasanya. Nah, ini kan penting. Kita sebagai pemilik perusahaan butuhnya pelanggan apa? Ya agar produk kita dikenal, memiliki value, penjualannya meningkat. Nah, ini kan ada kepentingan pihak yang berkepentingan dari suatu bisnis tersebut. Ya, entah itu kampus, pendidikan, sekolah, atau mungkin apapun. Nah, ini satu kesatuan nggak bisa dipisahkan. Oke, kita punya 5 menit ke depan. Meskipun materinya masih banyak, tapi kita bisa berlanjut kalau mungkin teman-teman Bapak Ibu mau chat personal saya nggak apa-apa. Tapi saya ada kelas di sesi kedua sama sesi ketiga, saya selesai kira-kira 9:30. Semisal nanti Bapak Ibu ngechat saya, mungkin saya akan responnya ya setelah sesi ketiga berakhir. Monggo silakan. Ada tambahan? Perlu PR nggak ya? Kalau nggak perlu nggak apa-apa. Kalau perlu ya saya mungkin siapkan. Kalau enggak, monggo juga nggak apa-apa. Halo Pak Danang.
Oke, Bagus. maaf untuk nama yang belum masuk boleh diisikan di paling bawah, nomor terakhir nggak apa-apa, nggih. Untuk nama yang belum masuk. Takutnya absen itu kan saya terimanya sebelum perkuliahan pertemuan pertama. Nah, setelah per hari ini mungkin Bapak Ibu baru bisa join, namanya belum masuk, monggo nggak apa-apa ditulis sendiri di paling bawah. Nggih? Oke. Perlu oke. PR? Ya, perlu PR atau enggak? PR kemarin belum digarap, Pak. PR Oh, agama, nulis Arab belum dikerjakan. Enggak apa-apa. Mungkin pertemuan-pertemuan berikutnya saya bertanya lagi, kalau dirasa perlu PR saya akan siapkan PR. Jadi PR-nya sebenarnya Bapak Ibu, kalau misal Bapak Ibu butuh masukan dari saya atau sharing-sharing dari saya, monggo enggak apa-apa. Tanya aja ya, tanya aja atau WhatsApp aja, saya enggak apa-apa. Pak dosen, halo Pak dosen. Halo, monggo. Nggih, silakan. Saya hadir Pak dosen, Bapak pamit. Nggih. Nanti dibantu Bapak Ibu, mungkin ada koordinator kelasnya, atau teman-teman yang belum bisa absen di Google Classroom, mungkin bisa dibantu absensikan, nggak apa-apa. Oke? Kira-kira itu, mungkin ada tambahan, monggo silakan. Mungkin ada yang mau disampaikan. Mau nanya Pak dosen. Oke, silakan Pak. Iya. Di luar sana kan ada istilah tentang akuntan publik Pak ya dosen ya. Oke. Ya, ini ada beberapa kasus ya yang pernah terjadi di sebuah perusahaan namanya Jiwasraya. Waktu sebelum dikaitkan pilot itu akuntan publiknya benar-benar perusahaannya untung Pak. Tapi secara perjalanannya waktu ternyata mereka dibuat semacam rekayasa gitu. Itu seperti akuntan publik itu seperti kasarannya punya nilai kekuatan hukum apa Pak? Kok sampai bisa dibuat apa ya istilahnya ya, dibuat untung lah padahal perusahaannya rugi. Ya, gini, akuntan publik ini sama halnya seperti dokter. Ya, sama seperti dokter, mereka yang tawarkan adalah kemampuan intelektualnya berbentuk jasa. Nah, akuntan publik ini ya yang ditawarkan adalah apa? Jasa. Ya, melalui proses pemeriksaan keuangan hingga memunculkan laporan keuangan audited. Sudah dilakukan audit. Ya, makanya di laporan keuangan itu kan ada halaman pertama, kira-kira seperti ini. Kira-kira seperti ini ya, halaman pertama di laporan keuangan itu kira-kira seperti ini. Kira-kira seperti ini laporan keuangan yang sudah diaudited. Nah, ini adalah laporan keuangan Bapak Ibu yang dari perusahaan TBK atau perusahaan terbuka yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Nah, surat pernyataan ini yang membuat siapa? Yang membuat adalah direksi. Ya. Yang menyusun itu siapa? Yang menyusun dan menyajikan laporan keuangan itu adalah perusahaannya. Ya, siapa? Indosat. Ya, muncul nggak kira-kira atau terlalu kecil? Ya. Muncul. Ya, jadi ya. PT Indosat dan iya, tapi apa bisa akuntan publik itu di apa ya, diotak-atik keuntungannya sehingga kayak tampilannya bagus gitu Pak? Itu pernah kejadian di The Big Four ya, The Big Five kalau nggak salah, waktu itu di luar negeri sana. Kantor akuntan publik terbesar dunia, ya, masuk 5 besar, dan itu waktu itu kalau nggak salah di pabrik Toshiba. Nah, dia itu tidak tidak ada aktivitas hukum yang dikenakan di akuntan publik tersebut, di penjara lah atau segala macam enggak. Tapi legalitas buka prakteknya itu yang dicabut. Gitu ya. Beda ya, beda cerita kalau dokter yang dengan sengaja melakukan aborsi tanpa mengikuti aturan, ya itu masuk penjara. Ya, seperti yang di Surabaya itu siapa itu dokter siapa lupa.
Nah, itu dengan sengaja tanpa mengikuti aturan. Beda cerita kalau semisal harus diaborsi karena untuk menyelamatkan si ibu. Dan itu dari 1 tahun mungkin belum tentu ada 1 kasus. Nah, kalau dokter ini kan bisa sebulan berapa kali yang diaborsi. Nah, ini tindakan hukum. Ya kategorinya melawan hukum ya bisa dibilang. Tapi kalau di sini kan tidak melawan hukum. Nah, kantor akuntan publik sudah melakukan pemeriksaan, pengecekan dan segala macam, tapi kan tetap yang menyusun semua itu siapa? Pihak perusahaan. Pihak perusahaan yang menyusun. Ya, pihak perusahaan. Nah, ini kan mereka menyatakan bahwa bertanggung jawab. Nah, ini adalah Indosat. Nah, kalau dari laporan auditor independen yaitu PwC ini kan perusahaan terbesar. Nah, hanya melakukan audit. Kalau perusahaan PwC kantor akuntan publik ini yang membikin dan memeriksa dan memberikan opini bahwasanya itu untung sehingga padahal itu sebelumnya rugi, mereka masuk kategori melawan hukum. Nah, tapi di sini kan mereka memegang teguh bahwasanya mereka melakukan audit saja. Ya. Jadi terlepas itu ada informasi yang nggak sesuai, ya itu dari pihak perusahaannya. Kantor akuntan publik kalau dirasa dia tidak melakukan aktivitas hukum, ya mereka tetap akan melakukan pemeriksaan audit, ya, memberikan opini dan segala macam. Tapi kalau sampai melawan hukum, ya ini dicabut. Kantor akuntan publik ini atas nama ini dia sudah tidak bisa membuka praktek lagi untuk mengaudit laporan-laporan keuangan akuntansi di masyarakat. Kira-kira itu. Kira-kira itu nanti Bapak Ibu mungkin kalau mau sharing-sharing monggo enggak apa-apa ya. Saya harus pindah ke kelas yang lainnya, mohon maaf. Jadi kira-kira itu Bapak Ibu mungkin kalau ada pertanyaan boleh nanti sharing-sharing sama saya nggak apa-apa. Ya kita ketemu lagi minggu depan. Hari ini tidak ada tugas, jadi selamat berakhir pekan ya, tetap belajar dan tetap jaga kesehatan. Kita ketemu lagi minggu depan. Terima kasih. Selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih.